Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu kembali kita di minggu ini. Kakak Magna percaya adik-adik semua sehat dan puji Tuhan kita masih beribadah melalui online, YouTube dan IG dan lainnya. Kita percaya Tuhan pasti akan memberkati ibadah kita juga walaupun anak-anak di rumah ibadah ya. Kita akan mulai ibadah kita nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini ya. Anak-anak yang bisa semua nyanyikan lagu ini ya. Katakan ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Ku rasakan kuasa yang
dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Anak-anak pintar semua, lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Tuhan kuduskan kakak-kakak pelayan, baik kakak Magda, kakak-kakak pemain musik, alat-alat yang digunakan, kakak-kakak tim Satgas. Tuhan memberkati kami semua. Terlebih kakak yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan urapi dan kuduskan agar kami semua melalui ibadah pagi ini, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah kami, saat ini kami tengking dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami konsentrasi, pikiran kami, hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang ya. Anak-anak pasti tahu lagunya. Pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan dalam kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nyanyi ya dengan sungguh-sungguh ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan dalam kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
percaya semua anak-anak di rumah semangat menyanyi buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembuhan, amin, terjadi di sini. Terjadi di sini. Anak-anak lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan keluarga kami. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Engkau buat bagi kami selalu baik Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pakai guru kami, kakak kami. Agar firman Tuhan, cerita yang diberitakan itu membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan tambah setia kepada Engkau. Sucikan kami, telinga kami, hati kami, agar ketika mendengar firman-Mu, kami boleh masukkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu ya adik-adik ya di hari Minggu ini. Kalian sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kakak mau kasih petunjuk nih. Kira-kira firman Tuhan kita pada hari ini tentang apa ya? Petunjuknya adalah bulan Desember. Bulan Desember. Kalau adik-adik dengar tentang bulan Desember, berarti ingatnya apa tuh adik-adik? Ingatnya apa? Oh, tentang Natal. Oke, benar banget, benar sekali adik-adik. Cerita kakak hari ini adalah tentang Natal adik-adik. Nah, adik-adik pasti di sini sudah pada tahu ya, artinya Natal itu apa sih adik-adik? Sebenarnya apa sih yang kita rayakan di hari Natal adik-adik? Yang kita rayakan di hari Natal adalah adik-adik, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Wah, adik-adik, kalau yang namanya anak sekolah minggu itu pasti harus tahu nih tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Nah, oke, itulah cerita kakak pada hari ini adik-adik. Yuk kita lihat kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik perhatikan baik-baik ya, bagaimana Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang hina, untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Firman Tuhan kita pada hari ini, kakak ambil di dalam Alkitab, yaitu di kitab Matius 1 ayat 1 sampai 25 dan Matius 2 ayat 1 sampai 23, juga di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Wah, banyak ya adik-adik ayat kita pada hari ini. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Nanti setelah cerita ini, adik-adik buka Alkitab kalian dan baca ya
yang tadi kakak sebutkan. Oke, yuk sekarang kita saksikan bersama-sama yuk gimana cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara
raja yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah
diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalian sudah lihat kan betapa luar biasanya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan Yesus rela loh meninggalkan surga mulia untuk datang ke dunia, lahir di kandang domba yang hina adik-adik, dan hidup sebagai manusia. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Kira-kira tuh kenapa ya adik-adik ya Tuhan Yesus kok rela mau melakukan itu semua adik-adik? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang lahirnya di kandang domba adik-adik? Wah, ada nggak ya kira-kira yang lahirnya di kandang domba? Kayaknya nggak ada ya adik-adik ya. Pasti semua adik-adik di sini lahirnya di tempat tidur ya adik-adik ya, di rumah sakit, di tempat yang nyaman ya adik-adik ya. Tetapi adik-adik bisa bayangkan betapa hinanya adik-adik saat itu. Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang pasti gimana kira-kira kalau kandang domba adik-adik? Apakah harum semerbak? Apakah kandang domba itu biasanya kotor atau bersih ya adik-adik ya? Pasti kotor ya adik-adik ya. Dan pasti wah bau ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus rela lahir di kandang domba karena dia mau menebus dosa manusia adik-adik. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus kepada kita, itulah arti Natal yang sebenarnya ya adik-adik. Natal itu berarti bukan hanya sekedar baju baru, sepatu baru, terus apalagi ya, makanan-makanan enak, pohon Natal, atau bahkan ada yang bilang Natal itu Santa Claus. Wah, itu salah sekali ya adik-adik ya. Natal itu artinya adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Karena dia mengasihi kita semua adik-adik. Jadi sekarang kalau adik-adik ditanya, kamu kok ngerayain Natal itu apa sih maksudnya, apa sih maknanya? Kalian bisa jawab bahwa hari Natal itu adalah bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena di hari Natal itu telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oke, kakak mau kasih ayat ya adik-adik ya. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, oleh karena itu kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Caranya seperti apa adik-adik? Caranya dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, taat kepada orang tua,
sayang sama mama dan papa, juga kakak, adik, dan bahkan sayang kepada semua orang. Itulah contoh kita telah menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, nah terakhir nih, kakak mau kasih pertanyaan untuk kalian. Cara jawabnya gimana ya kak? Kan kita ibadahnya ibadah online, bukan tatap muka. Nah cara jawabnya adik-adik, kalian komen ya. Komen di bawah video ini ya adik-adik. Pertanyaan kakak, dengarkan baik-baik ya. Pada waktu itu, Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang kira-kira seumuran dengan bayi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, malaikat Tuhan menyuruh Bapak Yusuf untuk membawa Ibu Maria dan bayi Tuhan Yesus untuk pergi ke suatu negeri. Nah, pertanyaan kakak, negeri apa ya yang Tuhan Yesus tuju dan Tuhan Yesus tinggal di situ sampai Raja Herodes meninggal adik-adik? Di negeri apa tuh namanya? Kalau kalian menyimak, pasti kalian semuanya bisa jawab. Yuk komen ya di bawah video ini. Oke adik-adik, demikian cerita kakak. Kakak berterima kasih karena kalian sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik. Pasti Tuhan Yesus senang ya adik-adik ya. Sampai berjumpa lagi adik-adik di cerita firman Tuhan kita minggu depan. Jangan lupa, di hari Natal ini ingat selalu tentang kebaikan Tuhan Yesus dan tentang kasih Tuhan Yesus terhadap kita semua, karena Dia sudah turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, terima kasih atas kelahiran-Mu sebagai anak manusia yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang taat, setia, dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada mama papa. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang telah kami dengar agar bisa bertumbuh di dalam hati kami dan menjadi buah-buah roh yang akan kami lakukan setiap harinya. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu agar yang telah melayani Engkau agar sehat selalu dan masih bisa melayani Engkau. Tuhan Yesus berkati juga keluarga-keluarga kami agar keluarga kami di rumah menjadi sehat, dan teman-teman Tuhan agar mereka sehat di rumah. Tuhan Yesus berkati keluarga Oma Leoni dan Oma Leoni agar sehat selalu. Tuhan Yesus berkati Indonesia agar Indonesia bebas dari pandemi corona, agar kami bisa berkumpul bersama-sama lagi di gereja. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu GPDI Melati. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, benar adik-adik. Nah, hari ini Kak Christine mau kasih pengumuman untuk adik-adik semua. Adik-adik tolong didengar ya, supaya adik-adik tahu isi pengumumannya apa. Kak Christine mau umumkan kalau Natal Sekolah Minggu GPDI Melati akan diadakan tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember, hari Minggu jam 11 siang. Via apa Kak Christine? Via Zoom ya adik-adik. Kita belum bisa bertatap muka, jadi kita Natalnya via Zoom. Jadi via Zoom adik-adik harus on time. Kira-kira 5 menit sebelum mulai adik-adik sudah masuk ya. Jam berapa? Jam 11 siang ya adik-adik. Nah,
Untuk dress code-nya, walaupun adik-adik semua di rumah nih, biar kita kompak, biar kita seragaman, adik-adik di rumah pakai bajunya warna merah ya adik-adik ya, warna merah. Kalau di rumah punya topi Santa boleh dipakai, bando Santa, bando rusa, pokoknya atribut Natal semuanya boleh dipakai supaya meriah. Nah, satu lagi adik-adik, nanti adik-adik di rumah persiapkan lilin ya. Lilinnya nggak usah yang dipakai korek dinyalahinnya. Jadi adik-adik siapkan lilin elektrik yang tinggal dipencet aja yang ada baterainya. Tapi kalau adik-adik nggak punya, nggak usah beli lilin yang ada di rumah juga boleh kok. Karena kita mau ngapain sih kok pakai lilin? Kita mau adakan candlelight secara virtual biar suasana Natalnya terasa ya adik-adik. Jadi ini pengumuman dari Kak Christine. Adik-adik udah jelas semua ya. Natal sekolah minggu kita hari Minggu tanggal 20 Desember jam 11 siang via Zoom. Semua dress code-nya warna merah dan persiapkan lilin. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.